dan saya lihat eh, Bapak Ibu semua banyak yang lebih senior dan pastinya lebih berpengalaman di bidang teknik fisika ini. Nah, jadi saya eh, salah satu dosen di Telkom University di Bandung dan bidang riset saya itu kebetulan di bidang desain sistem energi. Nah, jadi eh, saya diminta untuk memaparkan tentang riset saya dan yang paling penting sebetulnya menjalin silaturahim dengan Bapak Ibu di PII ya, di BKTF PII. Baik, saya mulai. eh ini merupakan bagian dari riset yang saya geluti ya, mulai dari tahun 2016 ketika saya mengambil doktoral di Universiti Malaya. Saya mencoba untuk eh, mencari bidang yang saya minati, bidang yang saya sukai, namun eh, qadarullah saya mendapat supervisor itu di bidang sistem proses dan juga teknik elektro. Nah, jadi saya berusaha untuk mencari penelitian yang fokus ke bidang teknik kimia sistem proses dan juga teknik elektro. Nah, saya mohon izin juga ya Prof. Edi dengan yang lain, minta maaf karena belum sempat mentranslate slide saya. Jadi saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia, namun slide saya mungkin masih dalam bahasa Inggris. Jadi ini adalah rundown dari presentasi saya hari ini, mencakup pengenalan apa itu poligenerasi dan juga skop riset saya, dan juga metodologi apa yang saya gunakan untuk eh, mendesain sebuah sistem poligenerasi. Nah, di sini saya juga menitik beratkan kepada poligenerasi berbasiskan solid oxide ya, fuel cell, dan bagaimana kita bisa mendesain sebuah poligenerasi karena poligenerasi itu merupakan sistem yang cukup kompleks ya dibandingkan single power generation. Nah, eh, dan yang terakhirnya nanti bagaimana kita mencapai riset ke depan yang bisa kita laksanakan untuk mengembangkan sistem poligenerasi ini. Nah, ini berangkat dari teknologi power generation ya, yang ada sekarang ini masih bersifat national grid. Nah, jadi national grid kalau di Indonesia lebih banyak didominasi oleh PLN. Nah, kebetulan saya waktu itu meriset di Malaysia. Jadi yang mendominasi di Malaysia itu adalah TNB namanya, Tenaga Nasional Berhad. Itu bidang energi pemerintah ya, bidang powernya. Nah, jadi National Grid ini masih digunakan untuk mensuplai listrik ya, kebanyakannya di daerah-daerah, baik itu daerah perkotaan bahkan sampai daerah pedesaan ya. Nah, dan daerah-daerah ini masih menggunakan sistem yang tidak ramah lingkungan ya. Kalau di Malaysia itu kebanyakan dari eh, apa namanya natural gas dan juga ada coal. Kalau di Indonesia itu kebanyakan coal ya. Kalau 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 saya tidak salah tafsir ya, di Indonesia itu kebanyakan sistem pembangkitnya masih berbasiskan batu bara ya. Nah, jadi eh, yang kita tahu kalau dalam national grid ini sistemnya itu banyak terjadi losses ya pastinya. Jadi ketika kita membangkitkan energi itu sebetulnya yang sampai ke konsumen itu hanya 40 sampai 45 sampai 40% saja. Nah, jadi selebihnya itu akan ada losses di sistem transmisinya dan juga sistem distribusinya. Nah, jadi ke depannya eh, telah dipaparkan ya bahwa sistem pembangkitan listrik ini akan terjadi secara distribusi. Nah, maksudnya distribusi, jadi misalkan ada satu kawasan itu memiliki pembangkit sendiri atau sebuah pembangkit secara skala menengah ya, secara menengah itu untuk
mem empoweri atau apa namanya, menerangi listrik, menghasilkan listrik untuk sebuah kawasan saja. Nah, ke depannya eh, tidak hanya listrik ya di sini, tidak hanya listrik, namun juga cooling system. Seperti yang biasa kalau kita gunakan di rumah itu, kita menggunakan air conditioning. Nah, kalau di bangunan-bangunan yang besar itu sudah menggunakan sistem pendingin yang terintegrasi ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara air conditioning setiap ruangan dengan kita menggunakan cooling tower atau sistem cooling yang terintegrasi atau district cooling, nah itu akan jauh lebih efisien menggunakan district cooling. Begitu juga dengan sistem yang menghasilkan panas ya. Apakah itu, tapi kalau di panas ini, kalau di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia ya, itu tidak begitu signifikan. Nah, jadi kebanyakan pengembangan sistem itu adalah cooling, electricity, dan juga hidrogen. Nah, untuk sistem pemanas ini biasanya ada di negara-negara 4 musim. Nah, jadi ketika musim dingin, maka diperlukan sebuah pemanas ya, pemanas untuk rumah tangga yang dalam di beberapa negara itu sudah didistrikkan, sudah dijadikan sebagai satu pembangkit tersendiri untuk menghasilkan panas tersebut. Nah, di sini sebetulnya poligenerasi ini merupakan pengembangan ya, bukan pengembangan dari integrasi kogenerasi namanya. Jadi sebelumnya itu ada namanya kogenerasi atau combined heating and power. Nah, jadi itu satu sistem, satu energi primer yang menghasilkan listrik dan juga heating system. Bisakah itu air panas, apakah itu pemanas ruangan. Nah, lalu eh, CHP ini karena kebutuhan energi ya, lalu berkembang menjadi sisi HP. Sisi HP dia bisa menghasilkan cooling. Ya. Nah, coolingnya itu nggak diambil dari yang lain. Coolingnya juga diambil dari energi di sekitar energi primer ini. Ya, atau misalkan dia listrik, menghasilkan listrik, listriknya dipakai untuk cooling gitu. Tapi kebanyakannya itu dipakai dari kelebihan panas ya, kelebihan panas. Jadi ada panas yang terbuang di generator primer, maka dengan menggunakan sistem heat recovery, maka bisa kita mengenerate cooling sebagai energi tambahan. Nah, eh, dengan berkembangnya juga teknologi di transportasi ya. Jadi sekarang itu ada dua teknologi di transportasi yang berhubungan sama energi untuk mengganti atau menggeser energi konvensional kita bilang ya, energi eh, gasoline, bensin ya, bensin. Nah, yang pertama itu ada EV. Nah, ini sudah mulai umum ya di Indonesia sekarang. Dan yang kedua itu ada hydrogen fuel. Nah, fungsinya poligenerasi ini tidak hanya untuk mensuplai dari perumahan saja. Nah, jadi karena konsep apa energi terdistribusi ya, pembangkit energi yang terdistribusi. Jadi satu provider, misalkan satu provider pembangkit ya, itu dia membuat untuk satu kawasan ini, satu kawasan apartemen yang di kita punya penelitian itu kita ambil salah satu kasus satu apartemen yang terintegrasi dengan eh, apa namanya sistem charging mobil gitu ya. Jadi eh, ketika malam mobil akan mencas eh, dari EV yang ada di apartemen ini. Ya. Sehingga nanti eh, si sistem ini ya akan mengurangi dari potensi energi yang terbuang. Nah, kalau yang kita tahu ya dari potensi pembuangan panas saja satu ya. Nah, itu banyak yang tidak tercover oleh
biasanya itu dikembalikan lagi, di-recycle lagi menjadi energi listrik ya untuk tambahan energi listrik. Nah, itu bisa juga. Namun di poligenerasi energi tersebut diubah menjadi bentuk energi lain ya. Jadi kalau di dua sistem itu CHP ya. Nah, di tiga sistem itu CCHP atau three generation. Nah, kalau di lebih dari tiga itu bisa kita sebut poligenerasi atau multi generation. Nah, beberapa keuntungannya yang pastinya akan lebih efisien karena satu energi primer atau integrasi ya biasanya kalau tidak cukup satu. Nah, itu akan bisa menghasilkan beberapa energi sekunder dan juga eh, akan ada eh, berkurangnya losses karena sistemnya terdistribusi khusus untuk satu kawasan tertentu. Dan yang pastinya ketika kita mendevelop menggunakan teknologi konversi energi yang ramah lingkungan, otomatis dia akan mengurangi dampak lingkungan ya. Nah, di sini kenapa kita pilih CFC nanti saya bisa jelaskan. Nah, jadi kenapa saya pakai fuel cell di sini? Ya, jadi sebetulnya banyak ya apa namanya primover ya, primover atau mesin konversi energi yang digunakan untuk poligenerasi ini. Nah, kalau dari yang saya temukan tuh kebanyakan reciprocating. Nah, lalu ada juga gas turbin dan yang terbaru bahkan ada yang menggunakan Rankine ya. Nah, kenapa saya fokus di fuel cell? Karena di sini yang pertama saya melihat fuel cell ini teknologinya sedang berkembang, namun masih belum semasif solar panel ya, belum semasif solar panel. Dan dari fuel cell ini eh saya memilih SFC ya, SFC solid oxide karena SFC ini cukup fleksibel ya dalam apa? Dalam fuelingnya dan juga karena dia menggunakan temperatur yang sangat tinggi ya, sangat tinggi untuk menghasilkan listrik, otomatis dia akan ada heat excess-nya. Nah, heat excess inilah yang nanti akan kita manfaatkan untuk membuat sistem poligenerasi untuk menghasilkan energi yang lain. Ya. Dan juga SFC ini dia tidak terlalu kaku ya, jadi dia tidak perlu di filling oleh eh, pure hydrogen, tapi misalkan seperti gas alam atau metan ya yang sudah dipurifikasi itu masih bisa untuk me- untuk sebagai fuel dari SFC ini. Nah, sehingga walaupun SFC ini dari segi material masih cukup mahal ya, namun sekarang dari segi fuel atau dari segi bahan bakar itu dia lebih kompetitif dibandingkan PMFC ya. Kalau PMFC memerlukan hidrogen murni. Nah, karena eh, sistem poligenerasi ini merupakan sistem yang kompleks ya, karena melibatkan beberapa teknologi konversi energi dan juga yang pastinya kita pengen sistemnya ini memiliki efisiensi yang baik ya, efisiensi yang bagus dan juga memiliki eh, energy saving yang bagus gitu. Sudah pasti ya. Nah, jadi di sini ada empat yang dilakukan oleh penelitian kami. Yang pertama itu kita memilih dulu konfigurasi dari poligenerasi yang akan kita buat. Nah, poligenerasi ini eh, dibuat menggunakan pilihan. Yang pertama kita mau mengkoneksikannya dengan grid atau kita membuat off grid. Lalu yang kedua, apakah kita mau memfilling vehicle hydrogen atau EV ya? Karena eh, di studi yang kami lakukan itu ada dua pilihan, apakah akan membuat EV charging station atau
HP charging station. Nah, lalu yang kedua, eee, kita menambahkan heat recovery-nya. Nah, dengan tambahan renewable energy diharapkan heat recovery-nya akan semakin baik ya, sehingga akan menghasilkan, tambahan energi, bagi demand. Nah, setelah itu karena terdiri dari beberapa, eee, komponen konversi energi, maka kita perlu melakukan operational strategy. Jadi, kita memanage dari energi-energi yang dihasilkan, sehingga nanti, energi tersebut bisa terdeliver secara optimal ke demand. Nah, yang terakhir itu kita mengoptimalkan kapasitasnya, sehingga, eee, tidak terjadi over capacity atau, kekurangan ya untuk demand-nya. Nah, berikut ada beberapa karena studi ini studi analisis ya, studi analisis dan kita menggunakan beberapa load profile dari Kuala Lumpur. Kita menggunakan solar radiasi, temperatur, dan juga demand dari, eee, apartemen yang akan kita jadikan sebagai, studi kasus. Nah, ini merupakan, sistem, heat recovery-nya. Ini untuk menghasilkan cooling dan juga kita juga menggunakan electrolyzer untuk menghasilkan hydrogen untuk eee mobil hidrogen ya. Nah, yang pertama itu kita menjustifikasi mana sih konfigurasi yang lebih bagus antara kita mengkoneksikannya ke grid ataukah kita membuat dia stand alone. Nah, di sini sebetulnya dari sistem yang kita develop itu kita belum mempertimbangkan aspek ekonomi secara dalam ya, karena kalau kita mempertimbangkan aspek ekonomi secara dalam, maka kita harus mempertimbangkan regulasi. Nah, jadi regulasi yang dipakai itu regulasi keekonomian, di Malaysia. Nah, itu terakhir untuk fuel cell itu belum ada sistem FIT-nya, ya, feed-in tarifnya belum ada. Jadi kita tidak memasukkan di studi kita. Nah, yang kedua kita mau berfokus kepada charging station untuk EV atau HP. Nah, ini adalah basic sistemnya, basic system, yang kita develop, sehingga nanti akan menghasilkan ada cooling, ada hot water, ada electricity, ada hydrogen, dan hydrogen ini dalam studi kita, ada hydrogen yang kita jual. Jadi, dalam kasus, EV ya, dalam kasus EV pastinya yang kita bangun adalah EV charging, otomatis kelebihan hydrogen akan kita solve. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap, eee, dari segi ekonomisnya nanti. Nah, ini analisa konfigurasinya, penggunaan dalam setahun ya, dalam setahun, bisa dilihat di sini cooling yang paling mendominasi karena ini kita ambil studi kasus Kuala Lumpur ya, di mana penggunaan cooling system atau air conditioning ya. Di sini datanya dari air conditioning kita ambil berapa sih tahunnya dipakai oleh masyarakat. Nah, setelah kita analisa dari keempat konfigurasi tersebut, maka dari segi efisiensi sebetulnya tidak jauh berbeda ya antara eh, yang keempat konfigurasi tadi. Tapi konfigurasi terakhir, konfigurasi off-grid, itu memiliki efisiensi lebih tinggi dengan menggunakan HP. Nah, kalau dari segi cost-nya, dari segi cost, saya dilihat di sini, case-nya itu kita menggunakan cost of energy. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan antara yang off-grid, on-grid, nah itu tidak jauh berbeda. Dan untuk EV dan juga HP, nah itu ada perbedaan cukup cukup jauh ya perbedaannya.
Nah, ini cost of energy dan energy saving. Dan juga kita menganalisa dari segi emissionnya. Nah, jadi emission mana yang bisa tereduksi lebih besar. Jadi dibandingkan antara EV dan HV, kita mendapatkan kalau HV itu memiliki reduksi yang lebih besar. Lalu selanjutnya yang kedua kita melakukan penambahan komponen renewable di dalam sistem kita. Dan juga kita menggunakan TEG, thermoelectric generator, untuk bisa mm, mengefisienkan lagi eh, temperatur yang ada eh, di ini. Kita menggunakan PVT ya. Kita menggunakan PVT sebelum dia masuk ke SFC-nya. Nah, menggunakan desain ini, kita membandingkan juga antara efisiensi, energy saving-nya, dan LPSP-nya. Nah, didapatkan kenaikan dari efisiensinya dan juga energy saving-nya. Walaupun dia sudah ditambah oleh renewable energy lain ya. Nah, ini masih bisa meningkatkan efisiensi dari sistem poligenerasi tersebut. Ini merupakan cost of energy-nya setelah kita tambahkan dari sistem yang pertama ya. Dan juga kita juga bandingkan carbon reduction-nya. Carbon reduction, sistem satu dan sistem 2. Nah, selanjutnya kita eh, memanage dari komponen energinya, komponen eh, sistem konversinya ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan fuzzy. Kenapa saya pilih fuzzy? Karena di sini eh, energinya komponen energinya itu cukup kompleks ya, cukup kompleks, terdiri dari berbagai energi. Jadi dalam pengoperasian itu kalau kita menggunakan sistem manajemen yang lebih kompleks, maka akan berpengaruh terhadap operasinya juga. Nah, di sini saya menggunakan metode yang memang sudah umum ya. Nah, kita menitik beratkan kepada desain yang near to real, yang dekat ke aplikasi dan implementasi. Jadi kita tidak terlalu terfokus kepada algoritma. Nah, dapat dilihat ketika menggunakan manajemen, ya, ini berpengaruh kepada sistem yang menggunakan off-grid EV, ya, off-grid EV. Di sini kita beda-bedakan beberapa jenis dari derajat kontrol dari fazinya, dari manajemennya, dan didapatkan juga terjadinya pengurangan dari segi emission karbonnya. Nah, ini kita menganalisa heat flow-nya dan juga electric flow-nya. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, eh, pada stand-alone polygenerasi ya, dengan electric supply, antara grid connected dengan stand-alone ya, itu terdapat perbedaan ya. Nah, antara hidrogen juga dengan EV-nya. Lalu yang kedua, dengan menambahkan eh, manajemen, itu kita bisa mendapatkan kenaikan energy saving. Nah, kenapa kenaikannya sangat signifikan ya pada EV? Karena di sini yang banyak kita manage itu adalah elektrik dan eh, coolingnya, coolingnya. Jadi eh, kalau di grid itu tidak terlalu pengaruh karena otomatis kalau kelebihan itu akan langsung
deliver ke grid. Jadi manajemen ini sangat berpengaruh kalau di off grid saja. eh di sini dari segi secara ekonomisnya ya, secara ekonomis berpengaruh ya dengan kenaikan cost savingnya. Dan yang terakhir itu kita mengoptimalkan eh sizingnya atau kapasitasnya. Nah, jadi awalnya kita menggunakan kapasitas yang lebih dari 100 kilowatt ya. Namun karena banyak pertimbangan ya, yang kita pertimbangkan yang pertama itu adalah eh, cost dari SOFC-nya. SOFC-nya itu sudah pasti mahal ya. Jadi kalau kalau kita membandingkan antara fuel cell dengan solar panel itu udah pasti solar panel itu yang menang ya. Walaupun efisiensi SOFC itu kalau kita gunakan juga heatnya itu bisa mencapai 70-80 ya. Nah, namun dari segi material ini masih mahal SOFC. Nah, studi ini menggunakan studi simulasi berbasis eh, energy flow ya, energy flow. Dan juga di sini kita membandingkan sebetulnya mana sih yang lebih bagus antara kita menggunakan grid connected, kita sambungkan ke grid atau kita buat standalone. Nah, kalau misalkan kita memilih untuk off grid ya, karena dari konfigurasi itu menunjukkan off grid itu lebih menang ya dibandingkan on grid karena di sini kita tidak memasukkan komponen dari FIT TNB. Nah, jadi kita eh, menganalisa bahwa listrik yang kita pakai kita deliver ke grid itu tidak dibayar oleh TNB ya. Karena saya belum menemukan ketika itu regulasi yang jelas tentang FIT terkait dengan SOFC. Jadi ketika kita memilih off grid, maka diperlukanlah sebuah sistem manajemen. Nah, seberapa pengaruh sistem manajemen itu yang kita analisa ya. Nah, di sini sebetulnya semua langkah-langkah untuk mengoptimalkan sebuah desain poligenerasi itu sudah dipaparkan ya. Jadi mulai dari kita lihat konfigurasinya, kebutuhan energinya itu apa pada user, pada demand, lalu energi yang tersedia apa. Di sini saya menggunakan SOFC karena seperti yang tadi ya, dia lebih fleksibel dalam fueling dan juga eh, ketika kita sudah menentukan energi demand dan juga energi dari produksinya, maka kita menentukan pakai teknologi apa sih konversinya nanti gitu. Nah, itu adalah beberapa step yang kami pelajari ketika mendesain sebuah sistem poligenerasi. Nah, ke depannya seperti apa sih challenging-nya atau prospek risetnya yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita pengen mencari sebetulnya ketika kita melakukan eh, optimal strategi ya, memanage dan juga mengoptimalkan kapasitas. Jadi itu sebetulnya dua hal yang kita lakukan secara terpisah. Jadi awalnya kita manage, baru kita kita develop, kita optimalkan kapasitasnya. Namun eh, optimalisasi secara real time itu sangat dimungkinkan untuk mengkombinasikan antara operating. Jadi ketika dia beroperasi, otomatis dia akan mengoptimalkan juga kapasitasnya. Nah, jadi itu satu hal yang menarik yang bisa ke depan dieksplor lagi untuk sistem poligenerasi ini. Lalu kita ingin memasukkan fit-in tarif ya. Kalau di sana sampai kemarin itu masih ada yang solar panel, yang fuel cell saya belum ketemu gitu. Fit-in tarifnya seperti apa. Jadi di real aplikasi kalau tidak jelas regulasinya itu sangat sebaiknya itu sangat
disarankan untuk membuat yang off-grid saja. Namun, jika pemerintah sudah mulai aware dengan sistem terdistribusi ya, untuk meningkatkan efisiensi pembangkitan energi juga, maka sebetulnya fit in tarif ini bisa kita masukkan ke dalam skenario-skenario ya. Nah, lalu yang eh, terakhir itu kita ingin menggunakan mix transportasi. Jadi sekarang di Malaysia itu eh, hydrogen transportation itu cukup berkembang ya, cukup berkembang dan juga EV juga. Jadi kalau misalkan studi kita ini mengkombinasikan keduanya, sebetulnya berapa sih konfigurasi optimalnya yang bisa kita cari ya, yang bisa kita dapatkan sehingga kita mendapatkan sistem yang paling efisien. Jadi berdasarkan keperluan dari user atau pengguna itu berapa sih proporsional antara kita membuat EV charging dengan HP fueling stationnya gitu. Nah, ini sebetulnya adalah satu riset tersendiri lagi ya, karena banyak riset juga di bidang ini yang apa namanya mendesain sebuah stasiun ya, stasiun pengisian bahan bakar, apakah itu stasiun pengisian bahan bakar listrik ataupun hidrogen. Berikut beberapa publikasi yang sudah dihasilkan dari penelitian kami. Eh, ini dari tahun 2017 ya, sehingga tahun 2023 kemarin. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian ya. Mungkin saya serahkan lagi ke Prof. Edi. Baik, terima kasih Bu Farah atas paparannya. Kita lanjutkan dengan, oh ini ada, ini katanya speaker saya kecil, enggak nih saya pikir ya. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan ditulis di chatbox atau disampaikan secara langsung. Adakah pertanyaan? Ini belum muncul. Pertanyaan di chatbox ya, silakan diketik di sana barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan muncul, mungkin saya yang bertanya ya Bu ya. Ini Baik, Prof. sudah berapa lama nih Bu riset ini dilanjutkan lagi risetnya di Telkom University ini? Kalau untuk dari segi ini kan analisa kelayakan baru ya, Prof ya. Iya, iya. Jadi sebetulnya ini merupakan basic riset saya juga di Telkom. Namun karena saya belum 1 tahun di sini, jadi saya sebetulnya karena kita di sini juga ada ini, Prof, pembangunan apa namanya sistem terintegrasi ya. Tapi sistem terintegrasi untuk energi listrik. Nah, eh, kedepannya diharapkan bisa untuk menambah energi yang lainnya sehingga bisa studi kelayakan ini bisa diimplementasikan gitu, Prof. Baik. Jadi ini belum banyak temennya ya, atau sudah ada juga timnya itu yang bekerja bersama-sama dengan Bu Farah ini? Kalau di Malaysia sudah ada beberapa, Prof. Cuman di sini saya belum 1 tahun ya, jadi masih mencari-cari kolaborator juga Oh, untuk pengembangan ke depan. ya, ya, ya. Lalu dengan mahasiswa udah mulai ada kegiatan belum ini Bu? Dengan mahasiswa, saya ada satu sebagai pembimbing dua, Prof. Hmm. Eh, tapi saya belum memaparkan tentang ini ke mahasiswa, ya baru sebatas sistem hibrida saja. Oke, baik. Mm. Nah, kalau mau ada kegiatan penelitian, kira-kira mulai dari mana ini kalau dijalankan di Indonesia ini?
Mungkin kalau di Indonesia itu bisa dilihat dari studi kelayakan, karena kalau dari segi regulasi saya juga belum tahu ya bagaimana regulasi sistem off grid di Indonesia. Hmm. Eh, Kalau misalkan dibuat itu biasanya dari prototype scale, skala prototip. Setelah kita melakukan studi kelayakan dengan menggunakan simulasi ya, nah itu bisa kita develop satu persatu. Jadi karena poligenerasi ini kan mm, sistem primary-nya satu gitu. Nah jadi develop dari sistem primary, nanti kalau ada kelebihan energi yang bisa kita eh, apa namanya konversi ke bentuk lain itu bisa ditambahkan gitu desainnya. Ini primary-nya apa primary sistemnya? Kalau di Malaysia tadi yang SOFC tadi ya? Iya betul, kita menggunakan natural gas, Bro. Ya baik, ternyata udah ada yang ini apa? Pertanyaan muncul. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, nih ada pertanyaan dari Ibu Tias Kartikasari. Dalam riset yang Ibu kerjakan, apakah membahas juga untuk hydrogen charging station? Apakah komponennya juga dengan EV charging station? Terima kasih. Baik, untuk sistem poligenerasinya kita juga menggunakan ini ya electrolyzer untuk menghasilkan hidrogen. Namun itu bukan yang kita recycle dari gas alamnya gitu. Nah, karena kan hidrogen kan banyak jenisnya. Jadi yang jenis ini itu kita kembangkan dari yang kelebihan listrik. Nah, jadi setelah kita manage, itu kita beri opsi kalau misalkan ada kelebihan energi, itu kita simpan ke bentuk hidrogen. Nah, kalau untuk di hydrogen fueling stationnya itu ada di salah satu skenario kita. Namun karena hidrogen masih mahal ya, apalagi yang dari pembangkitannya dari energi terbarukan dan juga dari baterai itu biasanya dari segi energi cost-nya itu tidak kompetitif. Jadi eh, kalau berdasarkan studi yang kita lakukan itu masih kompetitif electric vehicle untuk saat ini gitu. Baik, nunggu lagi Mungkin ada pertanyaan. dari Pak Heri ya, Dari Pak Eri ada ya? Anda. Rice. Atau ini pertanyaan langsung nih ya, Pak Eri. Tempat saya belum muncul nih dari Pak Eri. Ya, bisa dibaca langsung oleh Bu Farah ya? Oh, Anda. Pak Herinya bertanya kayaknya, Prof. Oh, Ada mau raise angkat hand. tangan. Oke, maaf. Saya nggak lihat pertanyaan. Ya, ya. Hmm. Sebentar. Ya, silakan Pak Heri Nugraha. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Edi, lama nggak berjumpa ini mohon izin Iya, untuk iya, Pak. gabung kembali tapi sudah aktifnya di ITPLN Pak. Oke, siap. Ini kan Ya, pensiun ya. Mohon ya. izin terima kasih Bu Ya, Farah silakan, Pak. Silakan. Ya. atas penjelasannya tadi ada penyampaian terkait regulasi. Regulasi ini rupanya berpengaruh juga terhadap apa namanya itu eh, kelayakan ataupun keekonomiannya gitu ya Bu ya. Nah, Ya, Eh, betul. sementara belum yang Ibu cari belum ada ternyata di Malaysia. Nah, ini eh, pertanyaannya adalah yang diharapkan regulasi apa ya yang nanti eh, dapat mendukung sehingga implementasinya apakah tadi misalnya dikonversikan ke hidrogen penggunaannya supaya kompetitif dan tingkat keekonomiannya bisa atau ekonomi sirkulernya bisa berjalan seperti itu. Mungkin regulasi yang seperti apa Bu? Terima kasih. Makasih Pak Heri. Kalau yang waktu itu kita beri analisa, kita kan membandingkan antara sistem ini akan dibuat terkoneksi dengan grid nasional ataukah kita buat standalone, Pak Heri. Nah, jadi karena regulasi tentang FIT belum kita masukkan, fit-in tarif untuk ekspor import ya itu biasanya ya antara pemerintah dengan masyarakat terkait pembelian energi dan penjualan. Nah,
kita tidak masukkan dalam ini karena kita menggunakan premover fuel cell. Nah, itu saya cari regulasi di Malaysia itu belum ada yang menyangkut fuel cell. Nah, itu baru ada untuk untuk solar panel, Pak. Jadi kalau terintegrasi dengan solar panel itu sudah bisa ditentukan berapa feed-in tarifnya. Namun di sini saya tidak memasukkan gitu. Makanya kalau nanti ke depannya regulasi di Indonesia atau di Malaysia bisa lebih berpihak kepada fuel cell sebagai salah satu teknologi yang ramah lingkungan juga ya. Nah, itu akan sangat membantu sekali kalau kita bisa membuat ini gitu. Karena fuel cell khususnya solid oxide itu memiliki panas yang sangat bagus gitu, bisa di recover gitu. Jadi dia tingkat tingkat panasnya itu bisa lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan PVT misalkan ya. Kalau PVT mungkin paling tinggi itu 100 derajat itu udah paling panas. Tapi kalau solid oxide itu bisa 1500 Celcius itunya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Siswandi. Electrolyzer 100 kW cukup untuk menghasilkan hidrogen untuk memenuhi kebutuhan beban. Pertanyaan saya, beban dalam hal ini perumahan dan charging. Apa dapat dibuktikan skala atau perbandingannya yang dipakai? Oke, jadi di sini kita menggunakan hidrogen itu untuk dua pilihannya. Yang pertama untuk hidrogen fueling station, yang kedua untuk dijual. Jadi tidak digunakan lagi untuk membangkitkan listrik. Nah, jadi pembangkitan listrik itu dari natural gas. Sehingga karena apa? Karena hidrogen termasuk yang mahal ya ininya energi cost-nya untuk membangkitkan. Jadi kita lebih menguntungkan kalau dijual gitu. Nanti dijual dan juga dipakai untuk elektrik apa fuel untuk fueling eh, fuel cell car gitu. Mobil-mobil berbasis fuel cell gitu, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Dasrianto. Selain Malaysia, negara Asia mana lagi yang sudah melakukan riset ini? Dan bagaimana peluang pengembangan teknologi ini di Indonesia untuk skala mikro atau mini plant? Terima kasih. Baik, saya juga cukup melihat tren poligenerasi ya di Indonesia. Kalau yang dari skala industri, eh, sampai saat ini saya belum menemukan ya eh, ada yang membuat gitu. Namun dari skala riset itu sudah banyak. Contohnya ada salah satu konferensi khusus poligenerasi yang diadakan oleh UI ya, kalau tidak salah saya ya, yang saya lihat. Nah, saya lihat tren poligenerasi itu di negara-negara Eropa dan juga di Asia itu sudah banyak ya dari segi risetnya. Namun terkendala dari segi industri gitu. Karena itu kan sistemnya cukup kompleks ya, melibatkan banyak eh, mesin-mesin konversi dan jenis-jenis teknologi konversi. Nah, jadi eh, saat ini yang saya tahu dari yang paling banyak berkembang itu baru sampai trigenerasi. Trigenerasi itu untuk menghasilkan listrik, heating dengan cooling. Nah, yang poligenerasi ini saya terus terang belum update lagi untuk yang skala industrinya, karena kebanyakan itu masih skala riset di universitas gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan Pak ditulis atau mau bertanya secara langsung bisa disampaikan dengan mikrofonnya. Silakan. Kalau di Indonesia, teman risetnya kira-kira ada di mana, Bu, ini, Bu, kalau mau mencari kolaborator ini?
Saya belum mencari lagi, Prof, karena masih ada beberapa satu dua yang dari Malaysia, tapi saya sangat open untuk kolaborasi gitu, karena baru juga untuk mendalami riset di Indonesia gitu. Berarti dengan Malaysia nih masih ada kontak ke sana ini ya, Bu ya? Iya, masih ada. Oh, kira-kira kalau dilakukan di Indonesia yang diperlukan apa saja ini, Bu? Ini apa? eh Kalau dengan desain yang di yang dikembangkan dengan penelitian ini, sebetulnya kita mulai dari primovernya dulu, Prof. Primovernya berarti SOFC ya. Nah, itu masih terkendala karena SOFC ini cukup mahal gitu. Oh, Hmm. belum ada pengembang SOFC di Indonesia ya? Hmm, Setahu saya yang baru ada sistem pembangkitannya itu PMFC, Prof. Tapi mungkin saya belum update ya. Yang terakhir waktu itu yang saya ketahui itu ada pembangkit PMFC di daerah Tangerang kalau nggak salah saya. Hmm. Tapi temperaturnya rendah ya kalau PMFC ya. Iya betul, Prof. Kalau Baik. kalau ketika itu yang sebetulnya yang kita kembangkan itu kan skala simulasi. Jadi validasinya itu menggunakan satu sel SOFC-nya. Nah, itu lumayan cukup mahal juga. Tapi di di Universiti Kebangsaan Malaysia itu mereka memang fokus mengembangkan fuel cell itu. Oh, kalau di Malaysia banyak ya pengembang SOFC ini, Bu. Kalau di yang setahu saya itu yang fokus ke riset centernya fuel cell itu UKM, Prof. Hmm. Universiti Kebangsaan Malaysia. Di sana sudah ada riset centernya sendiri terkait fuel cell, mulai dari sel dan modularnya, kok. Hmm. Ini dari Bu Tias ada pertanyaan lagi. Untuk riset Ibu Farah ini lebih konsen ke teknologi proses kimianya atau ke power electronic sistemnya, Bu? Oke, karena saya dari sistem proses, jadi saya lebih ke proses sistem energinya, Bu. Jadi kalau dari segi pembangkit energi listriknya itu saya tidak fokus. Makanya tadi eh, apa namanya, sistem prosesnya pun saya lebih sederhanakan karena poligenerasi kan banyak teknologi pembangkit. Jadi itu kalau satu-satu dikonversi ke listriknya lebih kompleks lagi nanti sistem komputasinya nanti. Jadi saya mengambil pemodelan yang lebih umum dari sistem proses energinya. Kalau yang tentang, oh, ini ada lagi. Oh ya, ini pertanyaan dari Pak Ferry. Pada halaman 18 tentang genetik algoritma, dapatkah dijelaskan secara agak rinci sedikit? Terima kasih. Sebentar saya coba refer ke Halaman 18, Bu. eh ini ya. Ya, Oke. betul. Nah, jadi di tahap yang terakhir ketika akan mendesain itu kita perlu mendesain kapasitasnya. Nah, di sini saya menggunakan dua dua jenis apa algoritma ya. Yang ini sudah sangat umum sebetulnya. Jadi kita tidak fokus ke pengembangan algoritma karena kita pengen membuat desain yang betul-betul real gitu. Jadi tidak kompleks di algoritmanya. Jadi kita menggunakan dua algoritma ini untuk dibandingkan. Sebetulnya ketika kita membuat kapasitas, karena kan tadi banyak ya, ada kapasitas dari SOFC-nya yang kita tentukan kapasitas SFC, lalu kapasitas coolingnya, eh, lalu ada kapasitas electrolyzernya, ada beberapa parameter sebetulnya yang kita ambil, tapi semuanya itu parameternya parameter kapasitas, bukan parameter sistem operasi. Nah, jadi kalau kapasitas tersebut kita
optimal kan, maka dia akan berpengaruh terhadap apa namanya energy saving serta cost savingnya. Dan juga di sini yang kita ambil itu tiga, energy saving, cost saving, dan emission karbon. Nah, dari hasil yang tadi saya paparkan tadi, mana ya? Nah, ini setelah dioptimalkan, itu ada beberapa parameter yang eh, berpengaruh. Berpengaruhnya ada yang positif, tapi ada juga parameter yang kapasitas pengaruh yang negatif. Nah, jadi kalau dari segi energy saving itu terjadi peningkatan ya, peningkatan dari cost saving pun terjadi peningkatan serta dari eh, apa carbon reduction itu terjadi peningkatan. Namun di sisi lain dari efisiensi itu terjadi penurunan. Nah, karena apa? Karena kita menggunakan sistem multi objektif. Jadi kita tidak hanya mengconsider ketiga parameter ini, tapi kita mengconsider lima parameter. Nah, itu kita mencari di mana sih titik paling optimalnya gitu. Jadi walaupun efisiensinya turun, di parameter lain itu eh, terjadi kenaikan gitu efisiensinya. Mungkin seperti itu fungsi dari algoritma yang kita kembangkan untuk mengoptimalkan kapasitasnya. Baik. Berikutnya dari Pak Susanto, apakah sama SOFC dengan TEG, TEG? Baik, di sini TEG ini kita pakai untuk merecover panas dengan temperatur medium, sedangkan SOFC itu untuk ini ya, untuk primovernya, untuk eh, apa generator konversi utama gitu. Jadi satu poli generasi itu dia harus ada prime movernya, generator utamanya itu apa gitu. Jadi yang di studi yang kita kembangkan itu kita menggunakan SFC. Nah, hasil SFC itu akan menghasilkan panas yang dengan tingkat temperatur yang tinggi. Nah, jadi panas yang tinggi itulah yang kita manfaatkan nanti untuk menghasilkan energi lain. Gitu, Pak. Baik. Kalau di Malaysia itu SOFC yang kecil itu ukuran berapa biasanya, Bu? Waktu itu supervisor saya beli yang tubular, Prof. Hmm. Itu dari Korea sekitar 80 ribu, maaf, 8.000 ringgit itu sekitar 240 juta, Prof. Tapi itu tahun 2000, 2014, 2015 gitu. Oh, ukurannya Karena saya mulai, kapasitasnya berapa itu? itu untuk satu sel, Prof. Tapi dia dilengkapi oleh sistem untuk apa? Mengukur parameter, Prof. Jadi ada parameter temperaturnya diukur, parameter. Jadi seperti apa namanya? Sel tester gitu, Prof. Untuk Hmm. mengukur parameter dari sel. Nah, Untuk jadi itu eksperimen yang juga ya? iya untuk eksperimen, Oh, untuk berapa kW eksperimennya. itu ininya, dayanya? Itu sangat kecil satu sel, satu Hah? sel tubular, Prof. Satu Oh, sel tubular itu paling cuma 2 watt ya. Karena oh, dia lebih ke apa namanya? Mentes parameter-parameter dari sel itu. Cuman kalau PMFC sekarang itu sudah lebih murah ya. Jauh hmm. jauh berkembang PMFC dibandingkan SOFC Hmm. untuk segi harga. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Gasing. Apakah tidak ada proses bisa lebih murah untuk prosesnya? Apa nih? Yang SOFC barangkali ya. Ini pertanyaannya ini. Apakah tidak ada proses yang lebih murah untuk prosesnya? Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Gasing ini proses yang apa SOFC-nya atau poly generation-nya? Kalau dari proses
mungkin kalau dari proses pembangkitan oleh SFC ya, karena itu kan terkait dengan material ya. Ya, Jadi ya. kalau harga material SFC bisa lebih turun di apa pengembangan material terbarukan ya, yang termaju gitu, mungkin bisa jadi SFC. Tapi dibandingkan saya ada pernah buat sebuah review itu tren material SFC itu memang semakin lama turun, cuman tidak sedrastis PMFC gitu. Hmm, Perkembangan dari sistem keekonomiannya tidak secepat PMFC. ya. Ini penjelasan dari Pak Gasing nih, proses yang poly tadi, yang mungkin poly generation ini apa tidak ada proses yang lebih optimal lagi ya? Ini pertanyaannya mungkin gitu kali, atau yang Oh, lebih murah atau lebih baik, atau lebih ekonomis ya? Gimana? Nih? Banyak faktornya nih. Mungkin bisa iya. dijelaskan. Baik, sepengetahuan saya, Pak, sebetulnya poligenerasi ini kan konfigurasi sistem energi ya. Jadi dia bisa menggunakan berbagai jenis generator atau mesin konversi energi yang pastinya akan mempengaruhi harga, mempengaruhi. Jadi sistem yang kita desain itu eh, adalah salah satu jenisnya saja gitu. Jadi kalau kita lihat di banyak ini ya, di banyak sistem development itu bahkan ada yang membuat dari eh apa PV yang dijadiin primover utamanya gitu. Jadi PV itu dijadiin primover utama nanti tapi PV itu kan kalau dia PV saja itu tidak cukup ya. Dia hanya menghasilkan energi listrik, maka digunakan PVT. Nah, jadi hasil kit dari PVT itu yang digunakan untuk dikonversi menjadi bentuk energi lain. Nah, eh, makanya poligenerasi ini sangat bergantung dari desain dan juga konfigurasi mesin konversi apa yang kita kembangkan di dalamnya. Nah, jadi ketika akan membuat poligenerasi itu harus kita sesuaikan dulu, misalkan demand-nya perlu energi apa. Nah, ada juga yang membuat poligenerasi itu di bidang wastewater treatment. Jadi, menggunakan biogas yang dihasilkan wastewater treatment untuk menghasilkan energi lain. Jadi, dari sistem yang terbuang, hasil yang terbuang itu kita pakai lagi, kita konversi lagi untuk menjadi energi lain, sehingga sistem itu lebih efisien gitu. Seperti itu, Pak. Baik. Adakah pertanyaan lain lagi? Sekiranya tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya atas nama Bika Teknik Fisika mengucapkan terima kasih kepada Ibu Farah Ramadhani yang sudah menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada webinar sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang juga sudah meramaikan bertanya dan juga sudah bergabung di acara webinar kita sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya. Ada topik tentang rencana riset pengembangan teknologi smart grid pada kawasan khusus. Ini masih terkait dengan renewable energy. Yang berminat silahkan bergabung di acara besok sore jam 15.30. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Akhiri, salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Prof. Edi dan yang Waalaikumsalam lain. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Terima atas kasih Pak Edi. undangannya. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih Purba. Ini absensinya bisa di-share Pak Edi. Saya izin live, Prof. Dan Baik, ya, silakan. Bapak Ibu yang lain. Izin Pak Edi. Ya. Ya, silakan.